Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Nafisa Amalia dengan NIM 20330045. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar sistem operasi untuk membuat server menggunakan VirtualBox. Untuk langkah pertama, kita buka aplikasi VM VirtualBox. Nah, setelah aplikasinya telah berhasil dibuka, ini bisa kita langsung klik New di sini. Setelah itu kita diminta untuk menginputkan nama servernya. Di sini saya akan memberikan nama Sabila NF. Untuk tipenya Linux dan untuk versinya saya pilih Ubuntu 64 bit. Setelah itu bisa klik next. Nah, di sini untuk memory size-nya ini bisa dipilih, kita pilih sampai warna biru di sini. Saya akan sini aja, tengah-tengah saja sampai warna biru. Oke, setelah itu klik next dan pada hard disk-nya ini dipilih yang create a virtual hard disk now. Setelah itu klik next. Untuk tipe hard disk ini saya pilih FDI VirtualBox Disk Image. Selanjutnya klik next. Nah, untuk storage physical hard disk ini dipilih yang dynamical allocated. Setelah itu bisa klik next. Nah, untuk file location ini sudah otomatis tersimpan. Untuk size-nya menggunakan yang sudah direkomendasikan saja, yaitu 10 GB. Lalu klik. Nah, setelah berhasil dibuat, ini kita pergi ke setting dulu. Di setting, ini pilih storage. Nah, di sini kita tambahkan ISO-nya, yaitu saya pakai ISO Ubuntu. Setelah itu klik choose. Lalu klik OK. Nah, setelah di setting, ini bisa langsung kita start aja. Klik start di sini. Ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, tadi kan untuk ISO-nya sudah dipilih Ubuntu, jadi ini kita klik start. Nah, ini kita pilih yang try on install Ubuntu server, ini klik enter saja, tekan enter. Lalu pada instalasi ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama dengan memerlukan beberapa tahapan-tahapan. Nah, untuk tahapan yang pertama, ini kita diminta untuk memilih bahasa. Saya akan menggunakan bahasa Inggris saja, setelah itu klik enter. Nah, pada installer update, ini dipilih yang continue without updating saja, karena saya tidak ingin melakukan updating. Setelah itu pada keyboard configuration, pilih yang English US yang normalnya. Setelah itu klik down dengan klik enter. Untuk tipenya of install, ini kita lewatin saja. Klik enter. Nah, untuk network connection ini secara otomatis masih menggunakan DHCP 4. Jadi ini kita lewatin saja, kita klik enter. Pada proxy address ini juga dikosongin saja. Lalu klik enter. Nah, untuk mirror address ini sudah otomatis. Kita lewatin saja, kita klik down, klik enter. Nah, pada GUID storage ini kita pilih down, kita ke bawah dulu, lalu kita pilih down, kita lewatin saja. Nah, untuk storage configuration ini juga kita down saja. Nah, ini ada tampilan confirm destructive attention. Ini kita pilih yang continue.
kita enter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan profil setup. Yang pertama ada nama. Ini saya beri nama saya, Sabila Nafisa Amalia. Lalu selanjutnya nama servernya. Di sini saya beri nama Sabila NF. Lalu username-nya saya beri nama sama aja sama nama servernya, Sabila NF. Lalu untuk passwordnya ini bebas. Saya kasih password yang mudah saja. Lalu kita klik down dengan klik enter. Nah, untuk instalasi OpenSSL server ini, kita tekan spasi aja di sini, lalu ke bawah dan klik down. Di third party device ini kita klik continue saja. Nah, setelah itu pada fitur server snaps ini kita lewatin aja, klik enter. Nah, installation system ini kita tunggu. Instalasinya memang membutuhkan proses yang lama. Nah, kita tunggu aja. Baik, jika tampilannya sudah muncul seperti ini bisa langsung kita klik yang reboot now. Langsung enter saja. Nah, untuk prosesnya ini bisa kita tunggu sebentar. Nah, berikut adalah tampilannya setelah server berhasil diinstal. Nah, di sini sudah berhasil masuk ke servernya. Ini selanjutnya kita diminta untuk login. Yang pertama kita masukkan username-nya yang sudah dibuat tadi. Lalu kita enter, lalu masukkan password servernya. Lalu itu kita klik enter. Nah, ini selanjutnya kita sudah masuk. Nah, ini untuk langkah selanjutnya saya akan masuk ke directory root dengan cara ketikkan sudo su lalu klik enter. Nah, jika sudah masuk ke directory root, ini kita bisa langsung melakukan apt update. Ini ketikkan, ini untuk passwordnya dulu, kita ketikkan passwordnya seperti password tadi, lalu klik enter. Karena salah, jadi kita diminta untuk mengulanginya. Nah, setelah masuk ke directory root, di sini saya akan langsung melakukan update dengan rumus apt update. Lalu klik enter. Nah, ini tunggu untuk beberapa saat. Nah, setelah kita berhasil melakukan update, di sini saya akan melakukan instalasi pada LAMP dengan coding apt install spasi apache 2 spasi mysql strip server lalu spasi php my admin. Nah, ini saya kasih min y agar tidak berulang kali masukkan y. Kita cek lagi apt install apache 2 mysql strip server php my admin min y. Ini langsung kita enter saja. Nah, di sini tunggu sebentar untuk instalasi LAMP-nya. Baik, ini kita pilih apache saja, lalu klik enter. Nah, ini kita tunggu untuk progresnya sampai 100%. Setelah muncul tampilan berikut ini, kita langsung klik yes saja. Lalu masukkan password untuk PHP MyAdmin. Ini saya akan masukkan Sabila. Lalu klik OK. Lalu untuk password confirmation-nya sama yang tadi sudah diisi ya.
184. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya saya akan cek status MySQL Apache-nya dengan coding system.tl spasi status spasi MySQL spasi Apache 2 lalu klik enter. Nah, di sini untuk status Apache 2-nya sudah aktif. Jadi untuk langkah selanjutnya ini Ctrl C. Lalu di sini saya akan cek IP-nya apakah sudah berubah atau belum dengan mengetikkan if config lalu klik enter. Maaf, ini kita ulang sekali lagi untuk if config. Oh ya, sebelumnya kita harus install NetTools dulu untuk mengetahui apakah IP-nya sudah berubah atau belum dengan mengetikkan apt install spasi NetTools double O. Oke, lalu klik enter. Nah, ini proses penginstalan untuk NetTools. Jadi sebelum mengecek apakah IP-nya itu sudah berubah atau belum, itu langkah sebelumnya yaitu kita harus menginstal NetTools terlebih dahulu. Nah, setelah aplikasi NetTools sudah berhasil diinstal, saya akan setting IP menjadi static. Nah, ini keluar dari home dulu dengan mengetikkan cd spasi titik slash titik. Kita klik enter. Nah, ini sudah keluar dari home. Lalu kita ketikkan cd e slash plan netplan. Lalu kita klik enter. Nah, setelah masuk ke netplan, ini kita ketikkan netplan spasi apply. Lalu klik enter. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu ketikkan nano 00, kita tap saja. Lalu kita klik enter. Nah, di sini yang DHCP ini kita ganti no. Yang semula true kita ganti menjadi no. Lalu di bawahnya kita tambahkan addresses. Nah, ini sesuai IP-nya. Nah, untuk cek IP kita bisa kembali dulu ke VirtualBox, lalu kita klik tools, lalu titik 3 ini kita pilih, lalu kita pilih network. Nah, di sini akan terlihat yaitu IP-nya 192.168.561/24. Kita kembali lagi ke sini. Nah, untuk IP-nya berarti kita isi kurung siku. Kita kan 192.168.56. Nah, ini saya akan menggunakan 7 lalu /24 siku. Ini kita Ctrl X di sini. Lalu kita klik Y, klik enter. Nah, ini sudah masuk ke root netplan. Di sini kita cek dulu IP-nya apakah sudah berubah atau belum dengan mengetikkan if config, lalu kita klik enter. Baik, ini karena ada kesalahan dari saya lupa untuk menginstal aplikasi NetTools, jadi ini kita kembalikan seperti semula. Ini di DHCP-nya diganti true. Lalu pada address-nya kita hapus. Lalu di sini kita ketik Ctrl X, ketikan Y, lalu enter.
Nah, di sini saya akan reboot terlebih dahulu. Ketikkan enter. Nah, di sini diminta untuk login kembali. Ini saya masukkan username-nya terlebih dahulu. Lalu ketikkan enter dan isikan passwordnya. Nah, ini saya akan masuk ke directory root dengan mengetikkan sudo su. Klik enter, passwordnya. Nah, lalu saya akan install apt nettools. Apt install. Di sini saya akan mengecek IP-nya dengan mengetikkan config. Klik enter. Nah, di sini untuk IP-nya masih belum berubah ya. Saya akan mengubahnya menjadi IP statis. Baik, untuk langkah selanjutnya, ini saya akan keluar dari home dulu dengan mengetikkan cd spasi 2/titik, lalu klik enter. Lalu kita ketikkan cd spasi etc/netplan. Lalu klik enter. Nah, setelah masuk ke netplan, ini tekan netplan spasi apply, lalu klik enter. Nah, setelah itu kita cek nano 00, kita tap saja, lalu klik enter. Nah, di DHCP ini yang semulanya true, saya ganti no, lalu saya tambahkan address. Nah, untuk IP-nya ini kita bisa cek lebih dahulu pada VirtualBox. Ini kita minimize. Pada bagian tools ini kita klik di 3 titik ini, lalu klik network. Nah, di sini IP-nya sudah muncul dengan IP 192.168.561. Nah, kita kembali ke sini lagi. Kita ketikkan IP-nya, kurung siku buka, lalu ketikkan 192.168.56. Saya akan menggunakan 7/24. Kurung tutup, lalu kita Ctrl X, lalu ketikkan Y, lalu enter. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan mencoba untuk cek IP apakah IP-nya sudah berubah atau belum dengan mengetikkan if config, lalu klik enter. Baik, ini karena IP-nya belum berubah, jadi kita reboot terlebih dahulu. Lalu klik enter. Kita tunggu untuk beberapa saat. Setelah selesai reboot, ini kita diminta untuk login kembali dengan mengetikkan username, lalu kita enter, lalu masukkan passwordnya. Baik, ini untuk langkah selanjutnya, saya akan masuk ke directory root terlebih dahulu dengan mengetikkan sudo su, lalu klik enter, masukkan password. Nah, ini saya akan cek untuk IP-nya apakah sudah berubah atau belum. Itu terlihat bahwa IP-nya sudah berubah sesuai dengan IP yang sudah dimasukkan ke address DHCP tadi. Untuk langkah selanjutnya, ini saya akan kembali ke VirtualBox, terus masuk ke sini di bagian network. Ini saya ganti menjadi host only adapter, lalu klik OK. Nah, lalu kita langsung cek aja di bagian browser. Di sini kita ketikkan IP yang sudah dibuat tadi, 192.168.567. Kita klik enter. Nah, berikut adalah tampilan pada browser jika kita sudah berhasil menginstal Apache.
Lalu saya akan coba untuk cek PHP MyAdmin. Kita klik enter. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password. Tapi sebelumnya karena saya belum meng-set password pada PHP MyAdmin, jadi saya akan melakukan setting terlebih dahulu. Kembali lagi ke sini, lalu ketikkan MySQL, klik enter. Nah, di sini saya akan setting passwordnya dengan coding alter user root, lalu ketik, lalu add localhost, ketik spasi identifier spasi by spasi ketik 1, lalu spasi. Nah, ini kita diminta untuk men-setting password ini minimal 10 karakter dengan huruf besar, huruf kecil, numerik, dan spesial karakter. Saya akan menginputkan password saya. Lalu di sini tidak perlu spasi. Kita spasinya di sini. Lalu kita tambahkan titik koma, lalu klik enter. Nah, setelah password berhasil kita setting, ini langsung ketikkan use MySQL, titik koma, klik enter. Setelah itu kita lakukan update spasi user spasi set spasi plugin sama dengan MySQL underscore native underscore password, tutup, terus where sini user sama dengan root. Oke, kita cek kembali update user set plugin MySQL underscore native underscore password where user root. Lalu klik enter. Nah, selanjutnya ini keluar dari MySQL terlebih dahulu. Exit, klik enter. Nah, di sini saya akan melakukan instalasi pada MySQL underscore secure. Tab saja, lalu klik enter. Ketikkan Y, lalu klik enter. Lalu saya akan masukkan 1 untuk medium. Nah, ini untuk new passwordnya saya buat sama saja seperti password yang di atas. Enter, lalu diminta untuk menginputkan passwordnya lagi. Enter. Di sini kita klik di sini kita klik Y. Enter. Enter. Lalu masukkan password kembali. Oke. Kita ketikkan Y dan enter. Lalu ketikkan Y lagi, enter, lalu Y ulang, enter, Y lagi, sini juga Y. Nah, setelah berhasil, ini saya akan masuk ke MySQL lagi dengan coding MySQL spasi min u spasi root spasi min p. Lalu enter passwordnya, password MySQL yang tadi sudah berhasil dibuat, lalu klik enter. Lalu di sini saya akan keluar dari MySQL, exit, titik koma, enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke browser lagi. Nah, ini kita masukkan sesuai dengan password dan username yang sudah kita buat tadi.
Passwordnya dimasukkan, kita klik go. Nah, ini kita sudah berhasil login. Saya minimize saja. Ya, ini kita sudah berhasil login. Untuk langkah selanjutnya, kita import database terlebih dahulu. Ini klik new. Klik new. Di sini saya beri nama db evoting. Lalu klik create. Lalu di sini import. Kita pilih filenya yang akan kita import. Berikut adalah file database yang ingin saya import. Lalu klik open. Sini kita klik go. Nah, ini adalah tampilan jika database telah berhasil diimport. Baik, untuk langkah selanjutnya kita bisa langsung buka WinSCP. Ketikkan WinSCP, lalu klik open. Nah, ini di sini kita diminta untuk memasukkan IP-nya, IP yang sudah disetting tadi, 92 567, lalu port number-nya dibiarkan 22. Lalu di sini kita masukkan username pada servernya. Passwordnya sama. Lalu klik login. Klik yes. Nah, untuk langkah selanjutnya kita balik ke sini lagi. Lalu ketikkan cd spasi var /www/html. Lalu klik enter. Ini ada kesalahan karena saya masih masuk ke home, jadi kita keluar dulu dari home. Ketikkan cd spasi titik klik enter. Nah, lalu kita ketikkan ulang cd spasi var /www spasi html, lalu klik enter. Baik, untuk langkah selanjutnya saya akan ketikkan chmod spasi 777 spasi -r /var /www/html, lalu klik enter. Karena ada kesalahan, saya ulangi lagi untuk rumusnya. Chmod spasi 777 spasi -r spasi /var /www/html, lalu klik enter. Nah, ini berarti sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita cek lagi ke WinSCP. Nah, di sini diubah dulu ke root, lalu kita pilih yang var, lalu HTML. Kita BWW, maaf. Terus klik HTML. Nah, di sini saya akan upload aplikasi evoting, jadi kita geser saja. Ya, kita tunggu beberapa saat. Setelah berhasil dipindahkan, ini evoting kita klik 2 kali, lalu pilih application, lalu config, lalu kita pilih yang database, kita scroll ke bawah. Nah, di bagian password ini kita isi sesuai dengan password yang sudah diisikan tadi. Selanjutnya kita save. Baik, untuk langkah selanjutnya langsung buka browser. Dan di sini kita ketikkan IP yang sudah kita setting tadi, 192.168.567 nama webnya evoting, lalu ini index, ini kita pilih yang ini.
Kita klik enter. Nah, berikut adalah tampilannya setelah kita berhasil login. Nah, di sini saya akan mencoba untuk login pakai email ini. Lalu kita klik login. Berikut adalah halaman utama pada aplikasi saya. Di sini terdapat total user dan total pemilih. Lalu ada perolehan hasil suara. Ini real time. Terus ini ada bar chartnya. Nah, untuk menu-menunya ini ada dusun, ada kandidat, ada visi misi, ada suara, terus ada user. Nah, saya akan mencoba untuk menambahkan dusun. Nah, ini kita klik tambah dusun, misal dusunnya Hadran. Setelah itu langsung kita klik simpan. Setelah kita berhasil menambahkan data, ini kita klik next karena data yang ditampilkan ini berjumlah 10. Kita klik next. Nah, berikut adalah nama dusun yang sudah saya tambahkan tadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.